Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang mempertahankan kemerdekaan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari makna proklamasi kemerdekaan. Makna proklamasi adalah satu, pernyataan merdeka bangsa Indonesia kepada seluruh dunia. Jadi bangsa Indonesia menyatakan bahwa dirinya sudah merdeka, dan pernyataan itu disampaikan kepada seluruh dunia. Kemudian proklamasi bermakna terbentuknya negara Indonesia. Setelah menyatakan merdeka maka terbentuk negara, yaitu dengan adanya presiden, ada wilayah, ada dasar negara, lambang negara, ya. Jadi terbentuk negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, terbentuknya tatanan hukum baru di Indonesia. Jadi tidak nurut aturan Belanda lagi, tidak nurut aturan Jepang lagi, punya aturan sendiri, menggunakan landasan hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara yaitu Pancasila. Jadi aturan-aturan hukumnya adalah aturan-aturan hukum baru bagi bangsa Indonesia, tidak ngikutin hukum negara lain. Kemudian proklamasi juga merupakan dasar kehidupan bernegara. Jadi setelah ada proklamasi maka ada dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kalau belum proklamasi, misalnya bikin negara, dasarnya apa? Jadi proklamasi dulu baru bisa terbentuk negara, terbentuk aturan hukum, kemudian ada kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara itu ya misalnya ada provinsi, ada kabupaten, ada lurah, ada camat, ada polisi. Nah, itu kehidupan bernegara. Nah, kehidupan bernegara atau kemerdekaan harus dipertahankan. Kalau tidak, nanti dikuasai oleh negara lain. Nah, cara mempertahankan kemerdekaan ada 4, yaitu 1, dengan kekuatan bersenjata. Jadi harus punya angkatan bersenjata, kalau tidak nanti dibubarkan proklamasinya ya. Kemudian ada dengan diplomasi, harus punya diplomat, mempunyai pejabat-pejabat yang bisa berdiplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dengan perilaku bangsa, bagaimana berperilaku supaya tetap bisa merdeka. Kemudian dengan perilaku generasi penerus supaya Indonesia tetap merdeka, tidak dikuasai lagi oleh bangsa asing. Nah, kemerdekaan itu meliputi kemerdekaan hukum, jadi punya aturan sendiri ya. Kemudian kedaulatan, ada kedaulatan wilayah, tidak boleh dikuasai negara lain. Kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan budaya. Nah, mari kita lihat mana kemerdekaan yang belum sempurna. Negara Indonesia sudah merdeka, sudah berdaulat, tapi belum merdeka sepenuhnya secara ekonomi. Karena masih banyak kebutuhan bangsa Indonesia yang tergantung pada negara lain. Semakin banyak kebutuhan yang tergantung dengan negara lain, maka terancamlah kemerdekaan itu. Misalnya ada negara Timor Leste. Timor Leste itu kebutuhannya semuanya tergantung pada luar negeri. Ya. Akibatnya negaranya kacau karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, semuanya tergantung pada negara lain. Tidak berusaha mempunyai pabrik tekstil sendiri, tidak berusaha mempunyai tambang minyak sendiri, sehingga semua tergantung bangsa lain. Akibatnya yang negara Timor Leste itu, yang ada di Pulau Timor ya, Timor Leste namanya, ada negara kecil Timor Leste, itu bangkrut. Pengen gabung ke Indonesia lagi, dulu kan provinsi Indonesia, terus minta merdeka karena dia itu bekas jajahan Portugis, sedangkan yang merdeka itu kan bekas jajahan Belanda. Dia nggak mau, pengen merdeka sendiri, lepas dari Indonesia. Ternyata dia bangkrut. Mengapa bangkrut? Karena dia tidak mempunyai kemandirian dalam ekonomi.
Akibatnya tidak bisa menyelenggarakan negara sendiri dan pengen bergabung dengan Indonesia. Tapi ditolak, ngerepotin ya, ngerepotin. Terserah mau gabung sama Australia boleh, terserah. Nah, Indonesia tidak boleh seperti Timor Leste. Tidak boleh tergantung ekonominya dengan negara lain. Nanti gabung sama negara Cina, waduh bahaya banget ya. Jangan sampai nanti Indonesia nggak bisa mandiri ekonomi, malah gabung sama Cina, aduh gawat banget, gawat, jangan sampai ya. Oleh karena itu, generasi penerus harus mempunyai perilaku untuk mempertahankan negara, antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nomor 1 ya. Kalau orang bertakwa itu pasti insya Allah perbuatannya baik ya. Jadi tidak membahayakan negara, tidak korupsi ya, tidak maling uang negara, tidak jahat ya. Menjunjung tinggi hukum. Nah, hukum itu harus dijunjung tinggi. Kalau pada melanggar hukum semua, nggak taat hukum, nanti ya negaranya kacau balau. Kalau udah negaranya kacau balau, mudah dikuasai oleh negara lain. Menjaga kerukunan sesama bangsa Indonesia. Menjaga kerukunan sesama bangsa Indonesia, saling menghargai, menjaga persatuan ya. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Nah, utamakan menggunakan produk dalam negeri, kecuali memang Indonesia tidak bisa memproduksi, boleh pakai buatan asing, tapi utamakan menggunakan produk dalam negeri. Jangan kayak Timor Leste, semuanya pakai luar negeri, akibatnya bangkrut negaranya ya. Menjaga sumber daya alam. Jangan dikit-dikit sumber daya alam dijual ke luar negeri. Sumber daya alam harus dijaga dan diolah dulu baru boleh dijual. Misalnya nikel, Indonesia tidak boleh menjual nikel masih dalam bentuk nikel ke luar negeri, harus diolah dulu, dijadikan baterai dulu baru dijual dengan harga yang mahal. Nah gitu ya, kalau sumber nikelnya dikeruk langsung dijual, nanti negara Indonesia jadi negara miskin. Yang berikutnya, melestarikan budaya bangsa. Jangan dikit-dikit ikut seneng K-pop melulu. Nah, budaya sendiri tidak dilestarikan, itu namanya terjajah secara budaya ya. Berikutnya, rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu kalau lagi ada perang, kita wajib membela bangsa dan negara Indonesia. Harus berani rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian saling menghormati ya, supaya tidak terjadi perpecahan. Berusaha meraih prestasi yang baik. Nah, prestasi yang baik ini sangat penting bagi masa depan bangsa, karena yang berprestasi ini nanti bisa menyumbangkan prestasinya kepada bangsa. Menemukan cara menghemat listrik, menemukan sumber listrik baru, menemukan mesin yang sangat bermanfaat, atau mungkin mencipta tari kreasi yang bisa mengalahkan K-pop dari Korea, sehingga muncul artis-artis Indonesia yang sangat dikagumi bangsa lain, sehingga mendatangkan devisa karena bangsa lain nonton siaran televisi yang menyajikan tarian-tarian kreasi generasi muda bangsa Indonesia. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang mempertahankan kemerdekaan. Sebarkan video ini kepada teman-temanmu yang tidak ikut les, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.